Salam untuk kita semua. Selamat datang kembali di dalam kelas teologi perjanjian baru. Ini adalah sesi yang pertama dari pembelajaran tentang perjanjian baru. Setelah kita pada sesi yang lalu kita membahas tentang adanya penjelasan mata kuliah termasuk silabus dan juga beberapa penugasan yang mungkin kita akan kerjakan di dalam memenuhi tuntutan dalam mata kuliah teologi perjanjian baru 1. Nah, mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang teologi perjanjian baru. Saya ingin kita melihat dalam perjanjian baru ini suatu penjelasan yang tentunya akan kita lihat berdasarkan beberapa aliran atau pandangan teologi. Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum kita memasuki penjelasan pada tema-tema teks, tema-tema utama yang muncul di dalam teologi perjanjian baru, saya kira hal ini penting untuk kita perhatikan. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kenapa kita perlu untuk melihat sudut pandang teologi? Ya, ini akan mempengaruhi pandangan-pandangan seseorang atau pandangan kelompok atau gereja tertentu terhadap teks perjanjian baru atau teks kitab-kitab Injil Sinoptik, bahkan kitab Kisah Para Rasul yang merupakan bagian dari teologi ini. Nah, ini dari sudut pandang Roma Katolik, kemudian ada sudut pandang Ortodoks, kemudian Episkopal, Reform, Arminian, Fundamentalis, Evangelikal, Dispensasional atau Karismatik. Jadi setidaknya golongan-golongan ini memiliki ciri pandang terhadap teks perjanjian baru atau teks kitab Injil, sehingga mempengaruhi bagaimana penafsiran, bagaimana pemikiran atau refleksi terhadap teks-teks yang dijabarkan di dalam perjanjian baru. Contoh misalnya, ada pemikiran tentang Markus pasal yang terakhir. Kalau kita membuka di sana, di situ seolah-olah jelas ya bahwa Markus pasal 16 sendiri mengatakan bahwa setiap orang, ya, tanda ini akan menyertai orang percaya. Di ayat 17 itu bahkan dikatakan demikian. Mereka akan memegang ular dan lain sebagainya. Mereka akan melakukan banyak mujizat. Nah, saudara, saya ingin kita melihat berdasarkan sudut pandang teologi yang saya sebutkan di slide ini, itu menentukan pemahaman seseorang terhadap teks yang dimaksud. Kemudian ada beberapa aliran misalnya melihat teks itu sebagai satu keharusan yang yang dimungkinkan terjadi pada gereja masa kini. Sementara ada bagian sendiri yang mengatakan, kelompok lain mengatakan bahwa ini tidak kurang relevan bagi doktrin kekristenan pada masa kini, sehingga mereka hanya mengambil secara parsial dari makna ayat teks tersebut untuk menjadi doktrin mereka. Bahkan ada pula yang menyarankan bahwa sejauh mana teks tersebut dapat diterapkan, sejauh itulah teologi dapat dijalankan di dalam kehidupan beriman. Nah, ini menjadi tolok ukur sudut pandang teologi dalam posisi-posisi kelompok teologis yang demikian. Sehingga teologi perjanjian baru dalam mata kuliah ini, sekali lagi, kita tetap berposisi secara dispensasional supaya
kita tidak menemukan kebingungan tafsir dari beberapa teks dalam teologi Perjanjian Baru, khususnya dalam teks Injil Sinoptik. Beberapa Injil Sinoptik memang seolah-olah disampaikan bahwa hal itu terjadi pada kehidupan kondisi sekarang ini. Seolah-olah demikian. Sehingga banyak yang menafsirkan bahwa setiap ayat dan teks dalam Injil Sinoptik pun berguna dan bermanfaat bagi relevansi kehidupan gereja pada tubuh Kristus sekarang. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita mengetahui tujuan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru yang secara umum mengetahui dan mengerti tema-tema utama dalam kitab Perjanjian Baru. Misalnya kita mengenal bahwa Matius menekankan Yesus sebagai raja yang akan datang yang diurapi tersebut. Raja yang datang, raja yang menyelamatkan. Nah, itu satu tema yang menurut saya menjadi tema yang bertahan dalam kurun waktu lama dalam pemikiran kekristenan. Bahkan kita melihat di dalam Perjanjian Baru ada tema yang muncul dari kitab sinoptik seperti kerajaan. Dan kita sudah mengetahui bahwa pasal 5 Matius contohnya dijabarkan di sana tentang bagaimana hidup dalam kerajaan yang berbahagia. Sehingga ada ucapan bahagia yang menjadi landasan dan juga menjadi harapan orang-orang dalam kerajaan tersebut. Jadi, tema-tema Perjanjian Baru itu khususnya dalam Injil sampai Kisah Para Rasul, kita dapat pahami bahwa tema-tema itu mencakup seluruh kehidupan. Nah, disinilah juga contoh misalnya tema yang sangat diperdebatkan di dalam Perjanjian Baru, khususnya kapan gereja dimulai. Nah, dan apakah gereja pada masa Perjanjian Baru saja, sementara dianggap di PL itu tidak pernah ada gereja, atau orang berpikir bahwa gereja itu hanya dimulai ketika Yesus datang. Apakah di situ disebut gereja? Nah, itu merupakan satu tema-tema yang sangat menarik di dalam pembelajaran Perjanjian Baru. Bagi kita sebenarnya tema-tema Perjanjian Baru ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita kaji atau kita bahas atau kita jelaskan melalui kelas teologi Perjanjian Baru. Ada banyak juga topik tentang misalnya Tritunggal, misalnya bagaimana kristologis dijelaskan di dalam kitab-kitab Injil, bagaimana kemudian rasul-rasul itu menggambarkan Yesus itu seperti apa sebenarnya. Apakah Yesus itu adalah Allah yang mungkin menyelamatkan kita, atau dia bukan Allah sebenarnya dalam satu pemikiran. Sebagian orang mungkin ada yang berpikir demikian. Nah, karena bagi mereka bagaimana membuktikan keotentikan kealahan tersebut, baik secara teks sinoptik maupun teks-teks yang muncul dalam Kisah Para Rasul, seolah-olah teks ini sedang menggambarkan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat tersebut. Bagaimana kita melihat atau memberikan argumentasi kepada orang di luar bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Nah, sedangkan orang berargumentasi juga bahwa di dalam teks Injil tidak pernah Yesus mengakui diri atau menyebut diri sebagai Allah atau Mesias. Ini merupakan sesuatu yang diperdebatkan di luar sana. Namun demikian, argumentasi yang umum yang muncul di dalam kekristenan kita adalah kalau Yesus itu Allah, dia tidak perlu mati-matian atau dengan kata lain memperjuangkan pengakuan manusia untuk mengakui dirinya sebagai Allah. Ya. Dia tidak membutuhkan pengakuan saudara. Dia tidak membutuhkan pengakuan kita. Ya. Pengakuan kita itu tidak penting.
Nah, dari situlah kita melihat tema-tema yang berhubungan dengan kitab Perjanjian Baru itu sangat menarik. Kemudian mata kuliah ini juga kita mengerti masalah-masalah teologis yang diungkapkan oleh masing-masing kitab dan permasalahannya. Permasalahan kitab Matius, kitab Markus dan Lukas dan sebagainya. Ini memungkinkan kita untuk juga bukan cuma mengerti masalahnya ya, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana kita dapat menemukan jawaban secara teologis, secara biblikal tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, oleh karena itu, harapan kita melalui teologi Perjanjian Baru ini, kita dapat menemukan jawaban atau kita dapat memberikan argumentasi bagi setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara teologis berkaitan dengan kehidupan atau keimanan kekristenan. Ya. Sehingga masing-masing kitab itu dapat dibahas dalam mata kuliah ini. Setiap pertanyaan atau argumentasi atau ketidakjelasan dalam sebuah teks itu dapat kita temukan. Ya. Kemudian beberapa pendekatan Injili dalam menafsir kitab PB itu juga dapat kita temukan. Seperti bagaimana menafsirkan perkataan Yesus, misalnya banyak juga perkunjingan tentang bagaimana perkataan Yesus, apakah semua perkataan Yesus itu harus untuk kita terapkan. Ini yang sering saya diskusikan di dalam kelas-kelas teologi, bahwa satu pertanyaan yang harus dijawab mahasiswa adalah apakah setiap teks, apakah setiap perkataan Yesus atau kalimat yang diucapkan Yesus itu merupakan satu perintah bagi kita. Ada mungkin orang yang berpikir bahwa ini perintah karena ini Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, seolah ini merupakan satu sabda yang memang harus dilakukan. Ya. Kita tidak pernah menyangkal bahwa itu diucapkan oleh Yesus yang adalah Allah sendiri. Kita tidak pernah mengatakan bahwa itu bukan Yesus yang mengucapkan. Salah saya kira. Namun demikian, dalam bagian ini, ketika kita melihat membuat penafsiran terhadap ucapan Yesus misalnya, maka sudut pandang yang tadi saya sampaikan itu biasanya menentukan seseorang bagaimana membuat pendekatan terhadap penafsiran kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya Injil Sinoptik. Sehingga ada orang yang menafsirkan bahwa kalau Yesus bilang, pergilah, aku mengutus kamu, ya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan orang ini mungkin beriman bahwa sekarang dia pergi ke satu kota atau satu tempat pelayanan untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang. Ada mungkin yang juga berpikir demikian. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita atau tanggung jawab gereja untuk memberikan penafsiran yang berimbangan, yang tepat, yang sesuai, yang dapat diterapkan secara relevansi. Sehingga tidak ada kebingungan atau keputusasaan teologis ketika menafsirkan sesuatu yang pada faktanya memang tidak terjadi demikian. Nah, namun melalui pendekatan tafsir yang tepat, kita dapat memberi jawab mengapa hal itu terjadi. Kemudian memposisikan kitab Perjanjian Baru pada isu-isu teologi yang bersifat khusus yang dialamatkan kepada kitab teks tersebut yang akan digunakan dalam pelayanan praktis. Contoh, mungkin ada pertanyaan bahwa bagaimana andai kata dalam pelayanan kita diperbolehkan, dimungkinkan untuk mengusir roh jahat, ya, atau mungkin menyembuhkan orang sakit, atau keharusan malah
Ada yang berpandang bahwa ini merupakan keharusan. Bagaimana menafsirkan teks dalam Markus pasal 16? Mungkin ada yang membuat satu posisi tertentu bahwa setiap orang percaya harus memiliki tanda-tanda itu dalam ayat 16, ayat 17 dan 18. Sehingga kalau tidak memiliki tanda itu, maka kekristennya itu dipertanyakan. Jadi itu yang dimaksud dengan isu-isu yang berkembang pada teks yang dialamatkan pada bagian-bagian tersebut. Sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana pelayanan praktis seseorang ketika dia harus merefleksikan sebuah teks ke ranah pelayanan atau ke ladang pelayanan. Bagaimana menafsirkannya itu menentukan bagaimana dia mengaplikasikannya. Oleh sebab itu, melalui teologi perjanjian baru, diharapkan kita memiliki kemampuan untuk memposisikan teks-teks itu dan menempatkannya secara dispensasional. Nah, dalam arti kata, kita memiliki pemikiran yang bersesuaian pada tempat teks, tidak serampangan. Kita lanjutkan lagi tentang penjelasan tentang teologi, khusus nanti teologi perjanjian baru. Teologi adalah theos dan logos atau keilmuan tentang Allah secara keseluruhan. Bagian ini merupakan penjabaran ya. Jadi teologi perjanjian baru itu adalah uraian atau ilmu tentang Allah berdasarkan teologi perjanjian berdasarkan perjanjian baru, khususnya dari kitab-kitab Injil sampai dengan kitab Kisah Para Rasul. Ya, itu yang akan kita pelajari dalam teologi. Teologi adalah studi tentang penyataan Allah dan dirinya kepada manusia. Dalam kaidah mata kuliah teologi perjanjian baru, ini adalah studi tentang Allah atau tentang penyataan diri atau tentang Allah yang berhubungan dengan atau yang tersangkut dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu merupakan satu refleksi atau penjabaran penulis-penulis kitab tentang bagaimana Allah itu berkarya. Satu ayat yang patut kita diskusikan dalam Ayub pasal 11 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan, dalamnya melebihi dunia orang mati. Saudara-saudara, sekalipun kita menyelami hakikat Allah melalui pembelajaran teologi perjanjian baru, namun satu kebenaran yang sulit untuk dibantah adalah kita sulit memahami hakikat Allah sesungguhnya dan menyelami batas kekuasaannya. Mengapa terjadi demikian? Karena manusia berada di dalam keterbatasan. Ya, keterbatasan ini menyebabkan manusia sulit untuk mengenal sepenuhnya akan Allah itu. Maka bagian berikut ini saya kira menggambarkan bagaimana manusia mengandalkan pengetahuannya. Ya, ini pengetahuan. Bagaimana manusia mengandalkan pengetahuan untuk mengenal Allah. Selamanya pengetahuan manusia itu berada dalam keterbatasan. Sehingga siapapun manusia sebenarnya tidak bisa mengenal sepenuhnya Allah itu. Kecuali Allah berinisiatif memperkenalkan diri kepada manusia. Ini merupakan suatu yang sudah diketahui oleh kita bahwa tanpa Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita ketahui tentang Allah. Alkitab saja sudah menuduh kita. Semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hendak kita andalkan dari sebuah pengetahuan rasional kita untuk mengenal Allah tersebut? Apa yang kita banggakan dari kemampuan manusia kita untuk kita mengenal Allah? Ingat bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Seberapa pintarnya manusia sehingga manusia dapat mengenal atau mengetahui tentang Allah dengan rumusan-rumusan tertentu, dengan pemikiran tertentu atau analisa tertentu, sehingga dapat menjelaskan tentang Allah. Seorang pun tidak. Alkitab berkata, tidak seorang pun yang mencari Allah. Manusia di dunia ini digambarkan demikian. Nah, justru, perhatikan baik-baik sasaran dari Allah. Justru Allah memiliki plan atau inisiatif untuk menjangkau manusia yang dalam kondisi manusia penuh dengan dosa. Jadi Allah menjangkau manusia itu bukan karena manusia ini pengetahuannya hebat. Ya, bukan karena manusia memiliki keunggulan, keindahan dan lain sebagainya. Tetapi karena kasihnya Allah lah yang berinisiatif menjangkau manusia sehingga manusia menemukan keselamatan. Jadi, kesimpulannya dalam bagian ini dijelaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mencapai Allah. Analogi ini merupakan gambaran bagi mungkin saya katakan, bagi keyakinan beberapa agama tertentu yang seolah-olah ya manusia memiliki daya atau kemampuan untuk menjangkau Allah ke atas. Ya. Ada satu keyakinan pada manusia bahwa dirinya memiliki keperkasaan atau kemampuan untuk mencapai Allah, baik dengan kehidupan yang baik, yang luhur, yang begitu menjaga diri dari dosa, sehingga bisa mencapai Allah, mencapai keselamatan, mencapai surga. Tetapi saya kira kita harus mengakui bahwa apapun yang dilakukan manusia itu terbatas. Apa yang diketahui manusia itu terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi standar Allah untuk mencapai garis keselamatan itu. Kecuali memang Allah sendirilah yang harus turun mendatangi manusia. Nah, oleh sebab itu, melalui teologi perjanjian baru ini, kita setidaknya bisa melihat ya bagaimana teologi perjanjian baru ini yang disebut sebagai teologi biblikal. Kita melihat sejarah dan penjabarannya di dalam pembelajaran teologi perjanjian baru. Sejarah, apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah ialah suatu peristiwa atau kronologis tertentu yang dicatat atau diuraikan melalui teks-teks yang ada di dalam kitab-kitab Injil maupun kitab kisah para rasul. Dan teologi Alkitab ini merupakan suatu kesepakatan ya yang membahas isu-isu yang berhubungan dengan alamat penulis kitab dan hanya menjelaskan dari sudut pandang yang berkaitan saja. Ini bisa dikatakan sebagai satu pola tafsir yang relevan dari setiap teks. Sehingga tidak semua teks itu mengandung isu-isu yang sama dengan teks lainnya. Ya. Sering dikatakan bahwa bagaimana mungkin orang diutus kemudian kepada sebuah pelayanan, kemudian ada satu hal yang diwajibkan, yaitu memberi kesembuhan bagi orang-orang sakit. Saya kira tidak ada jaminan bahwa misalnya itu harus sembuh. Oleh sebab itu, kita harus membahas isu-isu yang berbeda dalam teks yang berbeda. Tidak boleh
isu-isu sebuah teks itu dikaitkan dengan isu-isu lain dalam teks tertentu, itu akan membuat pandangan-pandangan akan banyak kekeliruan yang terjadi. Dan teologi Alkitab sepakat dengan penulis kitab seperti Injil Sinoptik, surat-surat umum, terpisah dari satu dengan yang lain tanpa mencoba menghubungkan mereka ke dalam kesatuan yang unik. Artinya begini, saudara. Ketika kita membaca misalnya Injil Sinoptik, maka yang kita dapatkan itu tentang historis. Tidak bisa kita hubungkan dengan doktrin teologi Paulus. Sehingga kita berkata bahwa pengajaran ini disejajarkan dengan ajaran Rasul Paulus dalam teks surat-surat Paulus. Ini akan memunculkan suatu kontradiksi atau suatu pertentangan yang bisa saja ini diakibatkan oleh tujuan penginjilan yang berbeda atau tujuan pelayanan yang berbeda. Itu kita jumpai di dalam beberapa surat Paulus dan juga beberapa pandangan Injil Sinoptik itu berbeda, sehingga tidak bisa kita padukan dalam pengertiannya. Ya, seperti juga saya memiliki satu tulisan yang dipublikasikan juga bahwa adanya kontradiksi teologi Perjanjian Baru. Tulisan ini saya publikasikan di jurnal Teologi Anderson, bahwa terjadi seolah-olah ada kontradiksi antara pandangan Paulus dan juga beberapa pandangan-pandangan kitab Injil lainnya. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa harus adanya terpisah satu dengan yang lain. Jadi jangan coba memadukan sesuatu yang memang berbeda, ya, dalam konteks maupun sasaran teologisnya. Nah, oleh sebab itu memang satu hal yang menarik yaitu teologi sistematik. Nah, teologi sistematik itu memadukan topik-topik secara menyeluruh dalam isu-isu tertentu masing-masing. Nah, kemudian membuat kajian dan menjadi suatu kerangka teologi sistematik. Nah, sehingga biasanya sistematik teologi disusun oleh penulis, ya, tanpa membedakan kontribusi masing-masing pengarang kitab. Misalnya pembahasan tentang keselamatan. Maka sistematik akan membahas tentang keselamatan mungkin saja dari sudut pandang teologi Perjanjian Lama, kemudian teologi Perjanjian Baru, kemudian juga pada akhirnya surat-surat Paulus tentang keselamatan. Sehingga dibangunlah suatu kerangka pikir tentang teologi. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencakup topik secara menyeluruh. Kemudian teologi sistematik bisa juga sebagai tambahan kelengkapan Alkitab dari topik-topik yang menjelaskan sebab, sejarah, dan lain sebagainya tentang pengalaman, tentang pengetahuan. Dan kita dapat melihat bahwa teologi sistematik itu sendiri itu berisi tentang rangkaian atau gabungan atau sintesa dari beberapa topik atau beberapa pembahasan, baik itu sejarah. Contoh misalnya sejarah kitab-kitab Injil itu sendiri. Bagaimana kitab Injil itu merupakan suatu kumpulan, ya. Kemudian dibuat rangkaian secara sistematik. Dapatlah ditemukan keselamatan di Perjanjian Lama, keselamatan di kitab Sinoptik, kemudian kitab Rasul Paulus. Nah, dengan arti kata lain bahwa sistematik membantu teologi biblikal, ya,
yang sedang kita pelajari dalam kaidah kita belajar pada saat ini itu berhubungan dengan teologi biblikal, yaitu teologi perjanjian baru. Nah, sistematik sangat dan bisa membantu teologi biblikal sesungguhnya. Nah, sehingga posisi kita dalam pembelajaran teologi perjanjian baru, kita harus mengerti ini bahwa teologi Alkitab, yaitu misalnya teologi perjanjian baru ini, itu melihat ke dalam di mana suatu topik tersebut diungkapkan dalam Alkitab. Sehingga misalnya kita berbicara tentang teologi kerajaan Allah dalam kitab Injil Sinoptik, maka itu tidak berbicara tentang teologi kerajaan Allah dalam mungkin kitab PL. Tidak demikian. Ya. Namun kalau sistematik teologi ini saya sampaikan untuk kita melihat perbedaan di mana posisi belajar kita hari ini. Namun teologi sistematik itu mensistematisasi seluruh pemikiran Alkitab tentang sebuah topik. Jadi ini bisa mencakup misalnya dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu misalnya. Itu bisa. Tetapi kalau teologi biblikal, teologi Alkitab, umumnya dia berfokus kepada satu teks atau satu kajian tertentu saja. Ya. Kemudian teologi Alkitab, khususnya misalnya teologi PB, memang fokus pada kebenaran yang diungkapkan. Jadi misalnya kalau kita menyelidiki tentang permulaan gereja di dalam Kisah Para Rasul, itu kita tidak sedang membahas adanya gereja lain di dalam perjanjian lama. Jadi kita fokus kepada apa yang diungkapkan pada teks-teks pasal 1, pasal 2 Kisah Rasul misalnya. Namun demikian berbeda dengan apa yang kita pikir tentang teologi sistematik. Teologi sistematik fokus kepada alur logika dari penyusunan kebenaran-kebenaran Alkitab. Ya. Sehingga tidak peduli bahwa teks ini mengatakan demikian. Nah, mereka akan sistematik akan mencari alur pemikiran besar atau alur pemikiran utama tentang satu topik teologi. Tapi kita belajar teologi perjanjian baru itu masuk dalam pemikiran teologi biblikal atau teologi Alkitab. Ya. Dan saudara juga harus menyadari bahwa program Allah di dalam teologi biblikal itu teratur berdasarkan teks tersebut, ya, tidak berdasarkan teks lain. Namun sistematik teologi itu membuat runtutan secara logika, secara sistematis, ya. Dan kita sudah mengetahui bahwa artinya Alkitab itu pasti lebih induktif, sedangkan sistematik itu deduktif. Oke, itu penjabaran posisi perjanjian baru dari posisi keilmuan teologi kita. Sehingga ini adalah slide yang terakhir sebelum kita berpisah, bahwa teologi Alkitab, teologi sistematik, teologi sejarah, teologi praktis hendaknya memiliki satu simpulan melalui Alkitab itu sendiri. Jadi teologi sejarah itu juga harus merefleksikan diri kepada Alkitab. Ya. Demikian teologi praktis, teologi sistematik, dan teologi Alkitab. Semua mengacu kepada satu yang namanya Alkitab tersebut. Ya. Oke, saya kira cukup di sini dulu untuk materi kali ini. Dan saya persilakan saudara-saudara untuk membaca sebuah buku-buku teologi biblikal, ya, apa saja, dan saudara dapat membuat catatan-catatan melalui bacaan tersebut dan dapat melaporkan. Sekian dari saya perjumpaan kita, kiranya ini dapat membantu kita untuk semakin memahami bagaimana teologi perjanjian baru. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Salam.